Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang di channel saya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang senggama terputus ya. Oke teman-teman, jadi saya berterima kasih buat teman-teman yang merequest tentang ini ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang withdrawal ataupun bahasa latinnya coitus interruptus, bahasa Indonesianya senggama terputus. Maksudnya di sini adalah sebelum kita terjadi ejakulasi, kita mencabut, lalu kita mengeluarkannya itu di luar dari tubuh wanita ya. Pokoknya jauh-jauh dari eksternal genitalia gitu ya. Jadi sebenarnya ini merupakan salah satu jenis KB ya teman-teman ya. Keuntungannya di sini cukup banyak. Yang pertama, siapapun bisa melakukan dimanapun, kapan saja ya. Gratis, selalu tersedia gitu kan ya, nggak kayak kondom, kadang-kadang lupa bawa kondom gitu ya. Lalu juga dibandingkan dengan KB-KB lain yang misalkan seperti KB suntik gitu kan ya, ini fertilitasnya itu kalau Anda tiba-tiba ingin hamil kembali cepat gitu kan ya, ini jauh lebih cepat ya, karena tidak ada campur tangan hormonal ya kan. Yang selalu menjadi pertanyaan adalah, dok seberapa efektifkah ini? Jadi tingkat keefektivitasannya ini tergantung dari sang pria, di mana resiko kehamilan akan menjadi sangat tinggi bila pada saat ejakulasi tidak dicabut ataupun telat dicabut, itu akan menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan KB-KB yang lain. Tingkat keefektivitasannya itu cukup rendah ya. Nah lalu kalau misalnya ditanya berapa sih dok presentasinya kalau misalkan kita melakukan ini, kemungkinan hamil tuh bisa atau enggak ya. Kita tahu bahwa sperma itu selama itu dikeluarkan di luar, tidak bertemu dengan ovum, itu tidak akan terjadi kehamilan. Tetapi di sini ada angka kegagalan ya teman-teman. Tapi kan kadang-kadang balik lagi, teman-teman selalu menanyakan, dok saya maunya kalau bisa nggak hamil gitu kan. Ini nggak ada yang pasti. Sekali lagi tidak ada yang pasti. Selalu ditanyakan itu, dok saya maunya ini gimana ya, pasti nggak ya gitu, bisa hamil nggak ya? Bisa, tapi pasti nggak? Tidak. Nah permasalahannya kan di angka kegagalan ini teman-teman. Jadi secara umum itu 20 dari 100 wanita dalam 1 tahun apabila kita melakukan ini senggama terputus ini bisa hamil. Sekitar 20% ya. Jadi sekitar 20 orang ini bisa hamil tapi dalam waktu 1 tahun nih teman-teman ya. Kalau misalnya pertanyaannya dikecilkan menjadi dok dalam bulan ini saja gitu kan ya. Berarti 20 dibagi 12 ya sekitar 1,5-an lah ya gitu. Itu angka kejadiannya teman-teman. 1 sampai 2 orang bisa jadi kehamilan dalam waktu 1 bulan. Terutama yang pria sudah terlatih mengeluarkan di luar, itu angka kegagalannya meskipun sudah jago sekali bukan berarti jadi 0. Jadi secara efektif bila dilakukan ini, angka kegagalannya masih ada sekitar 4%. 4/100 dalam waktu 1 tahun. Jadi apabila Anda sudah jago mengeluarkan di luar misalkan gitu kan ya, nggak kena gitu kan ya, itu tetap masih ada 4% ya. Banyak yang menyebutkan di sini salah satu faktor kenapa bisa menjadi 4% itu adalah precum gitu. Jadi cairan pra-ejakulasi ini itu disebutkan mengandung sperm gitu ya, meskipun dalam jumlah kecil. Dalam jumlah kecil bukan berarti tidak ada atau tidak bisa. Kemungkinan masih ada. Ya kemungkinan inilah yang di dalamnya 4% ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi hal ini akan menjawab beberapa pertanyaan, misalkan Anda melakukan petting, misalnya seperti itu ya. Anda melakukan senggama tapi belum sempat keluar begitu, ataupun Anda yakin sekali mengeluarkan di luar, apakah masih bisa terjadi kehamilan? Itu jawabannya masih bisa ada. Kemungkinan masih ada, teman-teman ya. Itu karena precum ini. Cuma permasalahannya belum ada penelitian yang menyebutkan kalau misalkan sama-sama 100 orang misalkan semuanya melakukan precum gitu kan, begitu itu berapa yang itu saya belum ketemu gitu kan ya. Tapi di 4% ini dicurigai sebagian dari precum. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Jadi setidaknya metode ini jauh lebih baik dibanding Anda tidak ada metode. Melakukan saja senggama lalu pusing nanti mikir nanti gimana ya gitu kan ya. Jadi kita memperkecil proses kemungkinannya hamil apabila kita belum siap dengan melakukan seperti ini. Nah lalu caranya gimana sih dok? Jadi memang ini harus dilatih ya, terutama sang pria gitu kan ya. Jadi pada saat kita sudah mau ejakulasi, memang harus dicabut. Banyak juga yang seperti ini tuh sang pria keberatan. Yang pertama mungkin dari segi kenikmatannya
mengganggu ya untuk sang pria itu. Lalu cara yang kedua adalah mesti diingat, apabila Anda sudah ejakulasi teman-teman, lalu Anda ingin senggama lagi dalam waktu 3 jam atau 4 jam ke depan, di antara itu lakukanlah buang air kecil ya untuk sang pria terutama. Jadi ini tujuannya itu untuk membasuh, untuk menghilangkan beberapa ya, setidaknya meminimalisir ya, membersihkan gitu sisa-sisa sperma yang masih ada di dalam uretra. Inilah yang akan meningkatkan kemungkinan terjadinya hamil. Dengan melakukan buang air kecil itu ya, setidaknya kita punya pikiran untuk kayak dibasuh seperti itu, meminimalkan sperm yang tertinggal ya. Nah, di sini ada yang perlu diingat sekali lagi, ini nomor 1 adalah ketepatan waktu Anda untuk mencabut. Itu sangat bervariasi. Karena itulah tingkat kegagalan di sini itu cukup tinggi, teman-teman ya. Jadi menurut saya 20/100 itu sebenarnya cukup tinggi ya, apalagi orang yang pikirannya masa bodoh nih, udah tanggung gitu kan ya. Itu sebenarnya perlu latihan. Lalu yang kedua, teman-teman mesti ingat, banyak proteksi yang lain yang jauh lebih tinggi tingkat efektivitasannya gitu ya. Misalkan kondom atau KB-KB yang lain gitu. Apabila Anda ingin melakukan ini dan nggak mau pusing, ya sebaiknya Anda gunakan kondom sehingga menjadi lebih kecil kemungkinannya. Meskipun ada resiko kebocoran, tapi tetap masih jauh lebih kecil ya. Lalu yang terakhir, gunakanlah senggama terputus ini teman-teman hanya sebagai emergency. Bila benar-benar kepepet tidak ada yang lain gitu. Kondomnya betul-betul tidak ada, tidak bisa beli. Jangan gunakan ini sebagai yang utama ya. Nah, lalu kita udah tahu angka kegagalannya ya ini teman-teman ya. Secara umum 20 dari 100 orang. Apabila Anda sudah terlatih bisa jadi 4. Tapi bukan berarti bisa jadi 0, sama sekali tidak. Itu enggak ya. Tidak ada KB yang seperti itu teman-teman. Bahkan apabila Anda sudah suntik pun, atau Anda sudah IUD, ataupun Anda sudah dipotong atau gimana, itu masih tetap bisa terjadi. Kemungkinan itu tetap ada. Tapi ya tentu yang lain itu makin kecil ya. Presentasinya jauh lebih kecil. Jadi kenapa ini bisa gagal? Yang pertama, sang pria tidak bisa mengontrol sekali lagi. Lalu yang kedua, memang ini mengganggu kepuasan seksual ya. Di satu sisi ada juga yang berpikiran, udah tanggung nih gitu kan ya, nanti udah tanggung baru mikir gitu. Ada baiknya itu logika harus di atas dari nafsu ya. Jadi senggama terputus ini sebenarnya menurut saya teman-teman bukan pilihan yang terbaik. Tapi dalam kondisi-kondisi emergency teman-teman bisa pakai ya. Jadi kalau ada pilihan yang lebih baik ya, gunakanlah pilihan itu ya. Misalkan kondom gitu, ataupun Anda ingin KB suntik gitu ya. Itu jauh lebih baik teman-teman. Nah, mencegah jauh lebih baik dibanding mengobati. Terakhir ada juga yang bertanya, dok, apabila tangan saya terkena sperma gitu lalu saya memainkan kemisti, apakah bisa hamil gitu kan ya. Jadi sebenarnya kemungkinan seperti ini tetap bisa ya teman-teman. Secara teori bisa ya, cuma mungkin kemungkinannya lebih kecil. Lalu apabila spermanya itu sudah kering ya, kemungkinannya akan jauh lebih kecil lagi karena itu kan sperma mati. Kalau ditanya, dok, yang pasti itu apa sih? Yang pasti nggak hamil tuh gimana? Jawabannya cuma satu teman-teman, tidak ada senggama, tidak ada koitus, bahkan kondom saja bisa bocor. Jadi kalau misalkan Anda melakukan itu tanpa proteksi, tentu kemungkinan untuk terjadi kehamilan cukup besar ya. Jadi teman-teman ngerti ya tentang senggama terputus ini ya teman-teman ya. Jadi semoga saya bisa menjelaskan dengan sejelas-jelasnya ya teman-teman ya. Akhir kata saya Dr. Effendi, saya mengucapkan terima kasih. Well, correct me if I'm wrong, baby. I want no lines to be blurred, 'cause I can see